Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Saya Ferdan Hashim dengan NPM 106652215. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Lab 3 mata kuliah SISDM mengenai struktur organisasi dan job deskripsi. Mari kita mulai. Jadi, pada tutorial ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, masih tentang HRIS, yaitu ini spesifiknya tentang modul ekstra HR Organizational Chart. Jadi tujuannya adalah untuk memvisualisasikan hierarki perusahaan dan memahami hubungan antar divisi serta peran masing-masing dalam operasional perusahaan. Oke, langsung aja ya. Jadi ini adalah cara untuk downloadnya. Kita masuk ke halaman apps.com, lalu download versi 16 untuk modulnya. Nanti ekstrak zip yang telah diunduh dan pindahkan dalam folder add-ons. Ini sama seperti tutorial sebelumnya. Lalu jangan lupa untuk tambahkan baris HR Organizational Chart di bagian Depends pada berkas manifest.py dalam folder OHRMS Core. Nah, ketika sudah, kita perlu merestart Docker agar dapat terlihat perubahannya. Lalu masuk ke halaman apps dan lakukan update app list. Nah, nanti akan muncul modulnya jika kita search di search bar. Lalu kita hanya perlu untuk aktivasi ya. Ketika sudah aktivasi, maka kita dapat mengakses halamannya di Employees, lalu pilih bagian Organizational Chart. Nanti akan muncul seperti di bawah ini. Nah, by the way, ini saya adalah ada demo data ya, jadi datanya udah ada tersedia gitu. Nah, ini masih kosong ya karena belum di setting manager dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah company dulu ya. Namanya PT kita dengan kurs IDR dan beralamat Jalan Pisang 100 Depok, Jawa Barat. Kita masuk ke halaman settings dan my company, kita bisa isi dengan field yang sesuai. Lalu kita akan membuat user dan employee secara manual. Nah, caranya yang pertama, kita bukalah menu departments pada menu employees, lalu kita tambahkan departemennya secara manual. Di sini kita bisa tambahkan department name. Saya tambahkan sebagai departemen sales. Nah, ketika sudah berhasil, maka akan muncul nih departemen yang telah dibuat. Lalu kita perlu membuat job positions, yaitu masuk ke configurations di menu employees. Nah, nanti kita create new job positions. Nah, saya akan isi sebagai kepala seksi sales ya. Nah, ketika sudah, kita perlu menambahkan user. Nah, itu caranya masuk ke settings dan pilih manage users. Nanti kita bisa tekan tombol new dan kita bisa masukkan kredensial dari user yang akan dibuat. Nah, untuk kali ini simpel saja, namanya Siti, email addressnya siti@gmail.com, dan iya, sesimpel itu untuk saat ini. Ketika sudah, kita bisa kembali ke employees untuk menghubungkan pengguna dengan job positions. Nah, kita dapat pada drop down job positions, kita bisa set dia sebagai kepala seksi sales. Nah, jika kita kembali ke halaman sebelumnya, kita dapat melihat bahwa Siti sudah terassign sebagai kepala seksi sales di departemen sales ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kan kalau dipikir-pikir, gimana jika employee pada perusahaan itu banyak? Kan nggak mungkin kita bikin satu persatu dan. Nah, ada namanya import, fitur import. Nah, contohnya di bagian ini, saya punya sheets. Itu isinya data-data tentang departments, employee, user, dan job positions. Berikut saya buka sheetsnya. Nah, ini udah ada datanya di sini. Kita bisa langsung download spreadsheet ini sebagai CSV. Pada kasus ini saya sebagai CSV. Lalu untuk yang pertama kita import departments. Caranya masuk ke departments, lalu pilih favorites, pilih import records. Nanti kita tinggal pilih upload file. Nah, kita pilih file yang tadi. Terus jika sudah, maka akan muncul halaman ini. Nah, sebelum kita import, cobalah untuk menekan tombol test untuk melihat apakah data yang pada CSV tadi itu udah sesuai atau belum, atribut-atributnya ya. Jika sudah sesuai, maka akan muncul tanda everything seems valid. Oke. Oleh karena itu kita bisa langsung import. Nanti muncullah semua departemennya based on spreadsheets yang ini. Kita coba cek dulu nih. Ya, ini.
Nah, next kita lakukan hal yang sama untuk job positions, download sebagai CSV, terus import records, test, muncul everything seems valid, lalu kita import. Ini ada banyak nih job positionsnya. Terus untuk user sama, download sebagai CSV, masuk ke manage users, terus import records, dan test untuk ngecek datanya apakah sesuai atau tidak. Nah, lalu kita import dan ini datanya seperti ini. Terakhir untuk employee itu kita make sure ini kosong ya, jadi belum ada employee yang terbuat. Terus kita pilih ke favorites. Oh ya, by the way, ini karena ada data bawaan setelah kita manage user tadi, nambah user, kita perlu hapus dulu. Caranya pilih ke menu bulk, terus select all dan delete aja ya. Terus ntar kalau udah, kita bisa ke favorites, habis itu import records, terus upload filenya, kita test, dan kita import. Dan ini datanya sudah masuk. Jadi sesimpel itu. Kita udah bikin sekitar 80-90an employee dengan cara yang simple. Kurang lebih sekian untuk tutorial ini. Next, di part selanjutnya kita akan bahas tentang bagian organisasi. Oke, see you.